Sejak awal sejarah astronomi modern, upaya manusia untuk memetakan alam semesta selalu terbentur oleh sebuah batasan fisik yang tak terhindarkan. Ketika para astronom mengarahkan teleskop optik mereka ke ruang angkasa, mereka mendapati sebuah kawasan luas di mana galaksi-galaksi luar seakan menghilang sepenuhnya dari pandangan. Wilayah ini, yang membentang di sepanjang bidang galaksi Bima Sakti, dikenal sebagai Zone of Avoidance, ZOA, atau zona penghindaran, yang juga sering disebut sebagai Zone of Galactic Obscuration, ZGO. ZOA menutupi wilayah langit yang sangat signifikan, yakni bervariasi pada kisaran lebar 20 derajat dan menyelimuti sekitar 15% hingga 20% dari seluruh bola langit yang dapat diamati dari bumi. Fenomena hilangnya galaksi di wilayah ini murni merupakan konsekuensi lokal dari posisi tata surya yang berada di dalam piringan datar galaksi spiral Bima Sakti. Cahaya tampak yang datang dari galaksi-galaksi ekstragalaktik yang sangat jauh harus menembus medium antar bintang Bima Sakti yang sangat padat sebelum akhirnya mencapai instrumen detektor di bumi. Di dalam piringan galaksi ini, konsentrasi bintang sangat tinggi, dan yang paling krusial, terdapat konsentrasi debu kosmik serta gas padat yang luar biasa melimpah. Partikel debu ini sangat efektif dalam menyerap dan menghamburkan radiasi elektromagnetik pada panjang gelombang optik. Kondisi fisik ini melahirkan tantangan yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan memindahkan instrumen observasi keluar angkasa. Baik teleskop diletakkan di permukaan bumi, di orbit rendah bumi, maupun di wilayah lain di dalam sistem tata surya, pengamat tetap berada di dalam piringan datar galaksi yang sama. Debu dan gas pemburam tersebut membentang sejauh puluhan ribu tahun cahaya di sepanjang bidang galaksi Bima Sakti. Untuk dapat melakukan pengamatan optik tanpa halangan ZOA, sebuah wahana antariksa harus melakukan perjalanan sejauh puluhan ribu tahun cahaya, tegak lurus ke atas atau ke bawah bidang galaksi. Sebuah pencapaian teknologi yang berada jauh di luar kapasitas peradaban manusia saat ini. Akibatnya, ZOA tetap menjadi salah satu tantangan observasi terbesar dalam bidang kosmologi observasional. Asal-usul pengenalan wilayah kosong ini bermula pada paruh kedua abad ke-19, ketika sifat fisik dari objek-objek di luar galaksi kita masih diselimuti misteri. Pada tahun 1869, seorang astronom asal Inggris bernama Richard Proctor melakukan analisis komprehensif terhadap sebaran objek-objek kabur yang tercatat dalam General Catalogue of Nebula, karya John Herschel. Proctor mendapati sebuah pola distribusi yang aneh, di mana terdapat jalur melingkar di langit yang hampir tidak memiliki objek nebula sama sekali. Dalam makalahnya yang dipublikasikan secara formal pada tahun 1878, Proctor menyebut kawasan kosong ini dengan istilah Zone of Few Nebula. Pada masa itu, komunitas astronomi masih memperdebatkan apakah nebula-nebula tersebut merupakan awan gas lokal di dalam sistem bintang kita atau merupakan sistem bintang independen yang sangat jauh. Perdebatan mengenai struktur skala besar alam semesta ini baru menemui titik terang pada dekade 1920-an dan 1930-an, seiring dengan meningkatnya performa instrumen fotografi astronomi. Edwin Hubble memanfaatkan kemampuan observasi mutakhir pada masanya, berhasil membuktikan bahwa sebagian besar nebula spiral tersebut sebenarnya adalah galaksi-galaksi ekstragalaktik yang serupa dengan Bima Sakti. Dalam upayanya menyusun peta distribusi spasial dari galaksi-galaksi ekstragalaktik tersebut, Hubble kembali berhadapan dengan area kosong di sepanjang bidang ekuator galaksi. Pada tahun 1934, Hubble mempublikasikan makalah ilmiah yang sangat berpengaruh berjudul The Distribution of Extragalactic Nebula. Berdasarkan gagasan awal dari Frederick Sears, Hubble memberikan penjelasan fisik yang komprehensif bahwa hilangnya galaksi-galaksi ekstragalaktik tersebut
disebabkan oleh adanya materi penyerap cahaya yang terkonsentrasi di bidang utama Bima Sakti. Melalui makalah ini pula, Hubble mempopulerkan penggunaan istilah zone of avoidance untuk pertama kalinya. Selama beberapa dekade berikutnya, ZOA sebagian besar diperlakukan sebagai batas teknis pengamatan yang diabaikan dalam studi kosmologi skala besar. Sebagian besar survei galaksi secara sengaja mengecualikan area ini dari analisis mereka untuk menghindari distorsi bias data, dengan asumsi bahwa distribusi materi di balik ZOA memiliki kesamaan homogen dengan wilayah langit yang tidak terhalang. Namun, perkembangan kosmologi dinamis pada akhir abad ke-20 membuktikan bahwa asumsi pengabaian ini merupakan kesalahan besar yang menutupi komponen-komponen kunci penggerak dinamika gravitasi lokal. Mengapa galaksi di balik Bima Sakti menghilang? Pernahkah kamu berkendara di tengah kabut tebal atau badai debu jalanan? Lampu kendaraanmu pasti akan terlihat samar-samar. Hal yang sama terjadi di alam semesta kita. Wilayah kosong yang misterius di langit, yang disebut zona batas pandang, sebenarnya tidak benar-benar kosong. Wilayah itu tertutup oleh tirai raksasa yang terbuat dari miliaran ton debu kosmik luar angkasa. Debu ini sangat kecil, ukurannya hanya 1/1.000.000 meter, mirip dengan ukuran asap rokok atau bedak halus. Namun, efeknya luar biasa. Ketika cahaya dari galaksi lain mencoba melewati tirai debu ini, cahaya tersebut akan diserap dan dihamburkan. Uniknya, debu ini punya selera tersendiri. Mereka paling hobi mengadang cahaya berwarna biru karena gelombang yang pendek. Akibatnya, cahaya biru mati kutu dan langsung lenyap terpental. Sementara itu, cahaya berwarna merah dan inframerah yang punya gelombang lebih panjang bisa melenggang lolos. Fenomena ini membuat galaksi-galaksi di kejauhan tampak berubah warna menjadi kemerahan, mirip seperti matahari yang terlihat memerah di sore hari akibat terhalang polusi dan debu atmosfer bumi. Di bagian pusat galaksi kita yang paling padat, debu ini sangat tebal sehingga memblokir hampir seluruh cahaya tampak. Akibatnya, mata manusia atau teleskop biasa akan melihat wilayah tersebut gelap gulita, membuat galaksi di belakangnya benar-benar tidak terlihat. Oke, kita sudah mengetahui kelemahan mereka, yaitu cahaya inframerah. Kemudian pertanyaannya jauh lebih mengganggu. Apa yang akan kita temukan di balik debu-debu yang misterius ini? Jika mata kita tidak mampu menembus tirai debu tersebut, maka kita harus mengganti mata kita dengan teknologi lain. Caranya adalah dengan menggunakan kamera multi panjang gelombang. Senjata pertama adalah kamera inframerah pendeteksi panas. Kamera jenis ini bisa melihat menembus debu, mirip seperti kamera pencari panas yang digunakan tim SAR di tengah kabut asap. Lewat teknologi ini, ilmuwan berhasil menemukan 2 galaksi raksasa tetangga kita yang selama ini bersembunyi di balik debu. Senjata kedua, kamera gelombang radio tembus pandang sempurna. Bagi gelombang radio, debu kosmik itu seolah-olah tidak ada atau transparan 100%. Astronom menggunakan teleskop radio raksasa untuk menangkap sinyal dari gas hidrogen, unsur paling dasar di alam semesta, yang dipancarkan oleh galaksi spiral. Hasilnya, ratusan galaksi baru berhasil dipetakan dengan mudah. Dan senjata ketiga adalah kamera sinar X, pendeteksi energi tinggi. Galaksi biasanya suka berkumpul dalam sebuah kelompok besar, gugus galaksi. Di tengah kelompok ini terdapat gas yang luar biasa panas, mencapai puluhan juta derajat Celcius. Gas super panas ini memancarkan sinar X yang memiliki daya tembus sangat tinggi. Dengan satelit sinar X, kita bisa mendeteksi di mana saja lokasi perkumpulan galaksi raksasa ini tanpa terganggu oleh debu sama sekali.
Berikutnya, aku akan mengajakmu bertemu para pemburu di wilayah terlarang ini. Siapakah mereka? Selama bertahun-tahun, peta alam semesta kita cacat dan bolong di bagian tengahnya karena para ilmuwan menyerah dengan tebalnya debu galaksi. Namun, sekelompok astronom internasional tidak mau tinggal diam. Mereka membuat sebuah proyek nekat bernama CISA, Clusters in the Zone of Avoidance, atau pemburu di wilayah terlarang. Strategi mereka sangat cerdas dan hemat waktu. Pertama, mereka menggunakan satelit sinar X untuk mendeteksi pancaran energi panas di langit. Setelah menemukan titik panas yang dicurigai sebagai kumpulan galaksi, mereka menyaringnya di komputer untuk membuang objek pengganggu seperti bintang mati atau bintang yang terlalu aktif. Jika titik tersebut terbukti valid, mereka akan langsung mengarahkan teleskop tercanggih di bumi ke arah sana untuk mengambil foto dan mengukur jarak pastinya. Lewat kerja keras ini, proyek CISA berhasil menemukan ratusan kota galaksi baru di wilayah yang dulunya dianggap kosong murni. Ini membuktikan bahwa peta alam semesta kita jauh lebih ramai dari yang kita duga. Dan mereka juga menemukan titik terpadat di galaksi kita. Yap, kita semua pasti sudah tahu ya, The Great Attractor. Kisah ini menjadi semakin mendebarkan ketika para ilmuwan menyadari sesuatu yang aneh pada era 1970-an. Galaksi Bima Sakti, tempat kita tinggal, beserta galaksi-galaksi tetangga kita, ternyata tidak diam. Kita semua sedang hanyut dan terseret dengan kecepatan luar biasa fantastis, sekitar 600 km per detik, atau sekitar 2,1 juta km per jam. Kita seperti sedang ditarik oleh sebuah magnet raksasa yang tak terlihat di balik tebalnya debu angkasa. Para ilmuwan menjuluki kekuatan misterius ini sebagai The Great Attractor atau Sang Penarik Agung. Masanya diperkirakan mencapai puluhan ribu triliun kali lipat massa matahari kita. Setelah diselidiki selama puluhan tahun menggunakan kamera sinar X dan inframerah, misteri ini mulai terkuak. Di pusat magnet raksasa itu, ternyata bersemayam sebuah kota galaksi super padat bernama Gugus Norma, yang jaraknya sekitar 222 juta tahun cahaya dari bumi. Namun, teka-teki tidak berhenti di situ. Setelah dihitung kembali, gravitasi dari Gugus Norma ternyata terlalu kecil untuk bisa menarik galaksi kita secepat itu. Ternyata ada bos besar yang bersembunyi jauh di belakangnya. Bima Sakti dan Sang Penarik Agung itu sendiri rupanya sama-sama sedang terseret ke sebuah struktur super raksasa yang jauh lebih masif di latar belakang, bernama Super Gugus Shapley. Di dalam arsitektur alam semesta, wilayah kita ternyata hanyalah sebuah lembah kecil yang sedang meluncur menuju pusat gravitasi yang jauh lebih megah. Kesimpulannya, Great Attractor bukanlah sebuah objek tunggal, melainkan sebuah pusat gravitasi raksasa yang menarik galaksi kita akibat akumulasi massa dari 3 tingkatan struktur kosmik. Bayangkan, galaksi Bima Sakti kita sedang terseret dalam sebuah aliran air raksasa. Gugus Norma adalah magnet lokal terdekat yang berada tepat di pusat Great Attractor. Masanya besar, tetapi tidak cukup kuat untuk bekerja sendirian. Super Gugus Laniakea adalah wadah raksasa atau rumah bagi Bima Sakti dan Gugus Norma, di mana semua galaksi di dalamnya secara alami merosot menuju titik Great Attractor. Konsentrasi Shapley adalah bos besar sesungguhnya di kejauhan. Struktur ini sangat masif hingga mampu menarik seluruh wilayah Great Attractor beserta galaksi kita sekaligus. Jadi, Gugus Norma bukanlah dalang utama tunggal, melainkan hanya bagian pusat dari sebuah jaringan gravitasi yang jauh lebih raksasa. Sudah tahu siapa bos besarnya? Betul, Shapley Supercluster. Tapi tunggu terlalu cepat jika aku membahas soal Shapley. Aku akan mengajakmu menuju 2 lokasi raksasa yang berperan sebagai jalan tol super gugus kita menuju Shapley Supercluster. Perkenalkan sang penguasa aliran kosmik yaitu Super Gugus Vela.
Struktur ini sempat tidak terdeteksi. Supergugus Vela Banzi, penguasa tersembunyi aliran kosmik. Selama puluhan tahun, para astronom tidak menyadari bahwa tepat di balik tirai debu dan bintang Bima Sakti, tersembunyi salah satu struktur terbesar dan paling masif di alam semesta. Namanya adalah Vela Banzi, sebuah supergugus galaksi raksasa yang baru benar-benar terpetakan setelah teknologi radio modern mampu menembus wilayah yang disebut Zone of Avoidance, area langit yang tertutup oleh piringan Bima Sakti. Dan ukurannya benar-benar sulit dibayangkan. Vela Banzi membentang sekitar 300 juta tahun cahaya, atau hampir 3.000 kali diameter galaksi Bima Sakti. Di dalamnya terdapat lebih dari 20 gugus galaksi yang masing-masing berisi ratusan hingga ribuan galaksi. Namun yang paling mengejutkan adalah masanya. Pengukuran terbaru menunjukkan bahwa Vela Banzi memiliki massa sekitar 33.800 triliun kali massa matahari. Ini menjadikannya salah satu konsentrasi materi terbesar yang pernah ditemukan di alam semesta dekat kita, bahkan melampaui massa kawasan Great Attractor yang selama ini dianggap sebagai pengendali utama gerakan galaksi di lingkungan kosmik kita. Para ilmuwan kini menemukan bahwa gravitasi raksasa dari struktur tersembunyi ini memainkan peran besar dalam membentuk cosmic flows, yaitu arus pergerakan galaksi dalam skala ratusan juta tahun cahaya. Bahkan gerakan local group, kelompok galaksi tempat Bima Sakti berada, kemungkinan sebagian dipengaruhi oleh tarikan gravitasi Vela Banzi. Ironisnya, struktur sebesar ini berhasil bersembunyi dari pandangan manusia selama miliaran tahun hanya karena posisinya tepat di belakang bagian paling padat galaksi kita sendiri. Nama Vela Banzi berasal dari bahasa Isi-Xhosa di Afrika Selatan yang berarti mengungkap secara luas atau revealing widely. Nama yang sangat tepat untuk sebuah raksasa kosmik yang akhirnya keluar dari persembunyiannya dan mengubah peta alam semesta yang kita kenal. Vela Banzi adalah asisten dari si bos besar Shapley Supercluster untuk membawa kita melaju dengan sangat cepat tertelan olehnya. Tapi tenang, ada sang penyeimbang yang merupakan lawan dari supergugus Vela Banzi. Apa itu? Bayangkan sebuah kota kosmik yang berisi ratusan galaksi, masing-masing dengan miliaran hingga triliunan bintang. Sebuah struktur begitu besar sehingga gravitasinya mampu menahan lautan gas superpanas bersuhu puluhan juta derajat. Dan yang lebih mengejutkan, objek sebesar itu berhasil tersembunyi dari pandangan manusia hingga tahun 2026. Namanya adalah SRG ECL 0512,7+3712. Sebuah gugus galaksi masif yang ditemukan menggunakan Observatorium Sinar X e Rosita di atas satelit spektrum Röntgen Gamma, SRG. Objek ini berada sekitar 1 miliar tahun cahaya dari bumi dan terletak tepat di wilayah yang dikenal sebagai Zone of Avoidance, daerah langit yang tertutup oleh debu, gas, dan miliaran bintang dari piringan galaksi Bima Sakti. Selama puluhan tahun, wilayah ini menjadi titik buta dalam peta kosmos manusia. Namun, sinar X mampu menembus hambatan yang membuat teleskop optik kesulitan melihat ke sana. Saat para astronom memeriksa data Rosita, mereka menemukan sumber sinar X yang sangat terang dan meluas. Setelah dianalisis lebih lanjut menggunakan observasi optik, inframerah, dan radio, terungkap bahwa sumber tersebut bukanlah satu galaksi, melainkan sebuah gugus galaksi raksasa dengan massa sekitar 400 hingga 500 triliun kali massa matahari. Tetapi ukuran bukanlah hal paling menarik dari objek ini. Bentuk gugus tersebut terlihat memanjang dan tidak simetris. Bagi astronom, ini adalah tanda bahaya yang jelas. Gugus galaksi yang tenang biasanya berbentuk relatif bulat karena telah mencapai keseimbangan gravitasi. Namun, SRG ECL 0512,7+3712 tampak seperti struktur yang sedang mengalami gangguan besar. Dengan kata lain, para ilmuwan menduga bahwa gugus ini sedang berada di tengah proses penggabungan kosmik raksasa. Beberapa kelompok galaksi kemungkinan sedang bertabrakan dan menyatu menjadi struktur yang lebih besar.
Tabrakan seperti ini bukanlah peristiwa kecil. Ketika dua gugus galaksi bertemu, galaksi-galaksinya seringkali saling melewati tanpa bertabrakan langsung karena jaraknya sangat berjauhan. Namun, awan gas panas yang mengisi ruang antar galaksi justru bertumbukan hebat, menciptakan gelombang kejut yang membawa energi luar biasa. Peristiwa semacam ini termasuk salah satu ledakan energi terbesar sejak Big Bang, melepaskan energi hingga sekitar 10⁻64 erg. Jika manusia dapat melihat sinar X dengan mata telanjang, gugus ini akan tampak seperti awan bercahaya raksasa yang bergejolak di tengah kegelapan ruang angkasa. Penemuan SRG ECL 0512,7+3712 juga memberikan petunjuk bahwa wilayah yang selama ini tersembunyi di balik Bima Sakti mungkin masih menyimpan banyak struktur besar lain yang belum diketahui. Para peneliti memperkirakan masih ada sejumlah gugus galaksi masif yang belum terdeteksi di kawasan tersebut. Dan inilah bagian yang paling membuat merinding. Selama kita memetakan alam semesta, kita selalu menganggap bahwa lingkungan kosmik di sekitar kita sudah cukup dikenal. Namun ternyata, tepat di balik tirai debu galaksi sendiri, masih ada kota-kota galaksi raksasa yang baru mulai terungkap sekarang. SRG ECL 0512,7+3712 adalah pengingat bahwa bahkan di alam semesta lokal, masih ada wilayah-wilayah yang belum benar-benar kita jelajahi. Mungkin pertanyaan yang sebenarnya bukanlah apa yang telah kita temukan, melainkan berapa banyak raksasa kosmik lain yang masih bersembunyi di balik bayangan Bima Sakti menunggu untuk ditemukan. Jika sebelumnya kita mengagumi Great Attractor sebagai penarik misterius yang memengaruhi gerak galaksi-galaksi di sekitar kita, dan supergugus Vela sebagai struktur raksasa yang tersembunyi di balik debu Bima Sakti, maka sekarang kita harus melihat siapa yang berada di belakang semuanya. Karena ternyata, Great Attractor bukanlah tujuan akhir. Supergugus Vela juga bukan pusat dari segalanya. Keduanya hanyalah bagian dari aliran gravitasi yang jauh lebih besar. Dan di ujung aliran tersebut berdiri sang bos besar, supergugus Shapley. Berjarak sekitar 650 juta tahun cahaya dari bumi, Shapley merupakan salah satu konsentrasi galaksi dan massa terbesar yang pernah ditemukan di alam semesta lokal. Struktur ini begitu padat sehingga berisi ribuan galaksi yang terkumpul dalam puluhan gugus galaksi raksasa. Di dalamnya terdapat beberapa gugus galaksi terkenal, seperti Abell 3558, Abell 3562, Abell 3556, dan Abell 3528. Masing-masing berisi ratusan hingga ribuan galaksi yang saling berinteraksi dalam lautan gas panas dan materi gelap. Jika seluruh massa Shapley dijumlahkan, termasuk galaksi, gas panas, dan materi gelap yang tidak terlihat, hasilnya mencapai massa yang setara dengan puluhan kuadriliun matahari. Ini menjadikannya salah satu wilayah paling berat yang diketahui dalam lingkungan kosmik kita. Yang membuat Shapley begitu menarik bukan hanya ukurannya, melainkan pengaruh gravitasinya. Selama puluhan tahun, para astronom kebingungan melihat bahwa galaksi kita, Milky Way, bersama ribuan galaksi lain bergerak ke arah tertentu dengan kecepatan yang tidak sepenuhnya bisa dijelaskan oleh ekspansi alam semesta. Fenomena ini melahirkan konsep Great Attractor. Awalnya para ilmuwan mengira misteri tersebut telah terpecahkan. Namun semakin banyak data terkumpul, semakin jelas bahwa Great Attractor tidak memiliki massa yang cukup untuk menjelaskan seluruh gerakan tersebut. Seolah-olah ada sesuatu yang lebih besar di kejauhan yang ikut menarik semuanya. Ketika peta alam semesta diperluas, jejak gravitasi itu mengarah pada satu lokasi, supergugus Shapley. Bayangkan sebuah sungai raksasa. Great Attractor adalah arus kuat yang terlihat di tengah sungai. Supergugus Vela adalah arus besar lain yang bergabung dengannya. Namun jauh di hilir terdapat cekungan raksasa yang memengaruhi seluruh arah aliran air. Cekungan itulah Shapley. Ia bukan sekedar objek besar.
Ia adalah salah satu pusat konsentrasi massa terbesar di wilayah alam semesta yang dapat kita petakan dengan baik. Namun misteri Shapley tidak berhenti di situ. Gas antar galaksi di dalam Shapley memiliki suhu puluhan juta derajat Celcius. Beberapa gugus galaksi di sana sedang mengalami tabrakan kosmik berskala raksasa. Gelombang kejut yang dihasilkan membentang jutaan tahun cahaya. Galaksi-galaksi saling mendekat, berinteraksi, dan perlahan bergabung membentuk struktur yang lebih besar. Dengan kata lain, bos besar ini masih terus bertumbuh. Ia belum selesai terbentuk, bahkan setelah miliaran tahun evolusi kosmik. Lalu bagaimana dengan kita? Saat ini Bima Sakti merupakan bagian dari local group yang berada di dalam Laniakea Supercluster. Seluruh wilayah ini bergerak mengikuti medan gravitasi skala besar yang dipengaruhi oleh berbagai konsentrasi massa, termasuk Shapley. Artinya, secara kosmik, kita sedang ikut terbawa arus menuju arah tempat bos besar itu berada. Kita tidak akan pernah jatuh ke sana dalam arti sederhana, karena ekspansi alam semesta dan dinamika kosmik sangat kompleks. Namun pengaruh gravitasinya terhadap lingkungan galaksi kita masih dapat diukur hingga saat ini. Dan inilah bagian yang paling menarik. Apakah Shapley benar-benar bos besar terakhir? Tentu tidak. Shapley terlihat luar biasa besar. Tetapi alam semesta tidak pernah berhenti memberi kejutan. Mungkin Shapley adalah bos besar di lingkungan kosmik kita. Namun pada skala yang lebih besar, bahkan bos besar pun bisa jadi hanyalah satu simpul dalam jaringan alam semesta yang jauh lebih luas dan belum sepenuhnya dipahami manusia. Dan itulah yang membuat kosmos begitu menakjubkan. Setiap kali kita menemukan sesuatu yang tampak sebagai penguasa tertinggi, alam semesta selalu bertanya kembali, bagaimana jika masih ada sesuatu yang lebih besar? Dan ternyata memang ada. Jauh melampaui wilayah yang didominasi Shapley. Jauh melampaui ratusan juta tahun cahaya yang selama ini membuat kita takjub. Para astronom menemukan sebuah struktur yang ukurannya kembali memaksa kita untuk mengubah definisi tentang besar. Sebuah kerajaan galaksi raksasa yang tersembunyi sekitar 4 miliar tahun cahaya dari bumi. Namanya adalah Saraswati Supercluster. Jika supergugus Shapley adalah bos besar yang mengendalikan lalu lintas gravitasi di lingkungan kosmik kita, apakah itu berarti kita telah menemukan struktur terbesar yang mampu dibangun alam semesta? Selama bertahun-tahun, banyak astronom menganggap Shapley sebagai salah satu konsentrasi massa paling mengesankan yang pernah ditemukan. Sebuah kerajaan galaksi yang berisi ribuan galaksi, puluhan gugus galaksi masif, dan gravitasi yang cukup kuat untuk memengaruhi gerakan struktur kosmik dalam radius ratusan juta tahun cahaya. Tapi, seperti biasa, alam semesta selalu punya cara untuk membuat manusia terlihat terlalu percaya diri. Pada tahun 2017, para astronom mengumumkan penemuan sebuah struktur yang membuat banyak ilmuwan mengangkat alis. Struktur itu diberi nama Saraswati Supercluster. Nama yang diambil dari Dewi Saraswati dalam tradisi India, simbol pengetahuan dan kebijaksanaan. Dan pengetahuan baru yang dibawanya sungguh mengejutkan. Berjarak sekitar 4 miliar tahun cahaya dari bumi, Saraswati bukan sekedar kumpulan galaksi biasa. Ia merupakan salah satu supergugus terbesar yang pernah ditemukan manusia. Struktur raksasa ini membentang sekitar 650 juta tahun cahaya dari ujung ke ujung. Sebagai perbandingan, cahaya membutuhkan waktu 650 juta tahun hanya untuk menyeberangi satu sisi ke sisi lainnya. Jika Bima Sakti diletakkan di salah satu ujung Saraswati, maka ketika cahaya dari galaksi kita mencapai ujung lainnya, dinosaurus telah punah lebih dari 6 kali berturut-turut di bumi. Skalanya benar-benar sulit dibayangkan. Namun yang membuat Saraswati istimewa bukan hanya ukurannya, melainkan isi di dalamnya. Para astronom menemukan bahwa struktur ini terdiri dari sedikitnya 43 gugus galaksi besar yang telah terkonfirmasi. Di dalam gugus-gugus tersebut terdapat ribuan galaksi. Masing-masing galaksi berisi miliaran hingga ratusan miliar bintang.
Dan setiap bintang berpotensi memiliki sistem planetnya sendiri. Dengan kata lain, jumlah dunia yang mungkin ada di dalam Saraswati dapat mencapai angka yang bahkan sulit dituliskan. Di bagian inti Saraswati terdapat beberapa wilayah yang menjadi fokus penelitian astronom modern. Salah satunya adalah Abell 2631. Gugus galaksi raksasa ini dianggap sebagai salah satu pusat gravitasi utama Saraswati. Di sekitarnya, galaksi-galaksi bergerak mengikuti jaringan gravitasi yang telah terbentuk selama miliaran tahun. Kemudian ada Z2CL 2341.1+0000. Sebuah wilayah yang sangat menarik karena menunjukkan keberadaan filamen kosmik, gelombang kejut, medan magnet antar galaksi, dan aktivitas radio yang kompleks. Wilayah ini sering dianggap sebagai salah satu laboratorium alam terbesar untuk mempelajari bagaimana struktur kosmik tumbuh dan berevolusi. Tetapi yang benar-benar menakjubkan adalah bentuk Saraswati itu sendiri. Ia bukan bola, bukan cakram, bukan pula kumpulan galaksi acak. Saraswati tampak seperti simpul raksasa dalam cosmic web, jaringan kosmik yang membentang ke seluruh alam semesta. Filamen-filamen galaksi raksasa saling terhubung, seperti jalan raya antar bintang. Sepanjang filamen ini, materi terus mengalir menuju wilayah yang lebih padat. Galaksi lahir, gugus galaksi bertumbuh, tabrakan kosmik terjadi, dan struktur yang lebih besar perlahan terbentuk. Lalu muncul sebuah pertanyaan yang membuat Saraswati begitu misterius. Bagaimana mungkin struktur sebesar ini sudah ada pada masa itu? Saat kita melihat Saraswati, kita sebenarnya sedang melihat masa lalu sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Pada masa tersebut, energi gelap sudah mulai memainkan peran penting dalam mempercepat ekspansi alam semesta. Secara teori, ekspansi yang semakin cepat seharusnya menyulitkan materi untuk berkumpul dan membentuk struktur yang sangat besar. Namun Saraswati tetap ada. Seolah-olah alam semesta berhasil membangun sebuah mega proyek kosmik sebelum energi gelap mengambil alih panggung. Hingga sekarang, keberadaannya masih menjadi salah satu objek yang menarik untuk menguji model pembentukan struktur skala besar alam semesta. Dan yang lebih menarik lagi, apa yang kita lihat mungkin hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Astronom dapat mengamati galaksi. Mereka dapat mendeteksi gas panas melalui sinar X. Mereka dapat memetakan gelombang radio dari wilayah antar galaksi. Namun, sebagian besar massa Saraswati kemungkinan berasal dari sesuatu yang tidak dapat dilihat secara langsung. Dark matter, materi gelap yang tidak memancarkan cahaya, tidak memantulkan cahaya, dan hampir tidak berinteraksi dengan materi biasa. Kita hanya mengetahui keberadaannya karena efek gravitasinya. Artinya, sebagian besar isi Saraswati sebenarnya masih tersembunyi dari pandangan manusia. Kita melihat lampu-lampunya, tetapi belum benar-benar melihat kotanya. Jadi, siapakah bos besar sesungguhnya? Di lingkungan kosmik lokal kita, Shapley masih menjadi salah satu konsentrasi massa paling dominan dan paling berpengaruh terhadap aliran gravitasi yang kita amati. Namun, ketika cakrawala pengamatan diperluas hingga miliaran tahun cahaya, muncul struktur-struktur lain seperti Saraswati yang menunjukkan bahwa alam semesta mampu membangun sesuatu yang bahkan lebih besar dari yang pernah kita bayangkan. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar dari kosmologi. Setiap kali manusia merasa telah menemukan raja terakhir di alam semesta, teleskop yang lebih kuat selalu menemukan kerajaan yang lebih besar di baliknya. Karena dalam kosmos, selalu ada kemungkinan bahwa bos besar berikutnya masih menunggu untuk ditemukan. Dan pertanyaan di kepalamu sekarang pasti adalah, kalau Shapley punya Saraswati, lalu apakah ada sesuatu yang lebih besar lagi dari Saraswati? Jawabannya, iya. Dan ketika para astronom menemukannya, mereka mulai menyadari bahwa alam semesta mungkin mampu membangun struktur pada skala yang sebelumnya dianggap mustahil. Selamat datang di salah satu megastruktur paling menakjubkan yang pernah ditemukan manusia, Sloan Great Wall. Jika Shapley adalah sebuah kerajaan, jika Saraswati adalah sebuah benua, maka Sloan Great Wall
adalah sebuah dinding kosmik raksasa yang membentang melintasi sebagian besar wilayah alam semesta yang dapat dipetakan manusia. Struktur ini ditemukan pada tahun 2003 melalui proyek pemetaan galaksi terbesar saat itu, yaitu Sloan Digital Sky Survey atau SDSS. Saat para astronom menyusun posisi jutaan galaksi ke dalam peta 3 dimensi, mereka menemukan sesuatu yang tidak terduga. Galaksi-galaksi tersebut ternyata tidak tersebar secara acak. Mereka membentuk sebuah pola raksasa, sebuah tembok kosmik, sebuah struktur yang membentang sekitar 1,37 miliar tahun cahaya, lebih dari 2 kali panjang Saraswati, lebih dari 4 kali panjang supergugus Vela, dan jauh melampaui ukuran kebanyakan supergugus galaksi yang pernah ditemukan sebelumnya. Untuk memahami betapa besarnya angka itu, bayangkan cahaya. Cahaya adalah objek tercepat yang kita ketahui. Dalam 1 detik, cahaya mampu mengelilingi bumi lebih dari 7 kali. Namun, untuk menyeberangi Sloan Great Wall dari satu ujung ke ujung lainnya, cahaya membutuhkan waktu sekitar 1,37 miliar tahun. Ketika cahaya mulai melakukan perjalanan melintasi struktur ini, kehidupan multiseluler kompleks di bumi bahkan belum muncul. Itulah skala yang sedang kita bicarakan. Yang membuat Sloan Great Wall berbeda dari Shapley atau Saraswati adalah bentuknya. Ia bukan satu supergugus tunggal. Ia adalah gabungan dari banyak supergugus galaksi, gugus galaksi, filamen kosmik, dan konsentrasi materi yang saling terhubung. Di dalamnya terdapat beberapa supergugus besar yang bertindak seperti simpul-simpul utama jaringan kosmik. Di antaranya adalah SCL-126, SCL-111, SCL-91. Masing-masing sudah merupakan struktur raksasa jika berdiri sendiri, tetapi di Sloan Great Wall, mereka hanyalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan disinilah kosmologi mulai menjadi aneh, sangat aneh. Menurut prinsip dasar yang dikenal sebagai cosmological principle, alam semesta pada skala yang sangat besar seharusnya terlihat relatif seragam. Tidak boleh ada terlalu banyak ketimpangan. Tidak boleh ada terlalu banyak wilayah yang jauh lebih padat dibanding wilayah lain. Namun ketika Sloan Great Wall ditemukan, beberapa ilmuwan mulai bertanya, bagaimana struktur sebesar ini bisa terbentuk? Karena semakin besar sebuah struktur, semakin sulit menjelaskan pembentukannya melalui model kosmologi standar. Bayangkan alam semesta sebagai adonan roti yang sedang mengembang. Galaksi-galaksi adalah kismis yang tertanam di dalamnya. Ketika adonan mengembang, semua kismis saling menjauh. Itulah analogi sederhana ekspansi alam semesta. Masalahnya, Sloan Great Wall terlihat seperti seseorang mengambil sebagian besar kismis dan menyusunnya menjadi tembok raksasa sepanjang miliaran tahun cahaya. Dan itu membuat para astronom berpikir ulang tentang batas ukuran struktur kosmik. Namun misterinya tidak berhenti di sana. Ketika teleskop semakin canggih dan survei galaksi semakin luas, Sloan Great Wall ternyata bukan akhir dari cerita. Ia hanyalah petunjuk. Petunjuk bahwa alam semesta mungkin mampu membangun sesuatu yang bahkan lebih besar lagi. Jadi apakah Sloan Great Wall sedang menarik Saraswati seperti Saraswati menarik struktur yang lebih kecil? Tidak. Disinilah narasi populer dan sains mulai berbeda. Shapley terkenal karena pengaruh gravitasinya yang nyata terhadap lingkungan kosmik lokal. Sedangkan Sloan Great Wall bukan magnet gravitasi raksasa yang menarik seluruh alam semesta. Ia lebih tepat dianggap sebagai bagian dari jaringan kosmik kolosal yang menunjukkan bagaimana materi tersusun dalam skala terbesar. Dengan kata lain, Shapley adalah salah satu bos gravitasi. Saraswati adalah kerajaan kosmik raksasa. Tetapi Sloan Great Wall adalah bukti bahwa alam semesta dapat membangun arsitektur yang jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan manusia. Dan ketika manusia berpikir telah menemukan batas ukuran struktur kosmik, alam semesta kembali tersenyum dan berkata, "Kalian belum melihat yang terbesar." Karena setelah Sloan Great Wall ditemukan, para astronom kembali dibuat terdiam
Mereka berpikir telah menemukan salah satu struktur terbesar yang mungkin ada. Mereka salah. Di kedalaman kosmos yang jauh lebih ekstrim, tersembunyi sesuatu yang ukurannya hampir tidak masuk akal. Sesuatu yang begitu besar hingga keberadaannya sendiri memicu perdebatan di kalangan kosmolog. Namanya adalah Hercule Corona Borealis Great Wall. Jika Shapley adalah sebuah kota kosmik, jika Saraswati adalah sebuah benua, jika Sloan Great Wall adalah sebuah tembok yang membelah sebagian alam semesta, maka Hercules Corona Borealis Great Wall adalah sesuatu yang bahkan tidak memiliki analogi yang mudah di bumi. Struktur ini diperkirakan membentang sekitar 10 miliar tahun cahaya. Ya, miliar, bukan juta, bukan ratusan juta, tetapi miliaran tahun cahaya. Angka yang begitu besar sehingga hampir mustahil divisualisasikan oleh otak manusia. Untuk memahami skalanya, ingat bahwa diameter alam semesta teramati sekitar 93 miliar tahun cahaya. Artinya, struktur ini membentang lebih dari 1/10 ukuran seluruh alam semesta yang dapat kita lihat. Yang membuat penemuan ini semakin aneh adalah cara menemukannya. Astronom tidak menemukannya melalui gugus galaksi. Mereka menemukannya melalui ledakan paling dahsyat yang dikenal di alam semesta, gamma ray burst atau GRB. GRB adalah ledakan yang dapat melepaskan energi lebih besar daripada matahari selama seluruh masa hidupnya. Ketika para peneliti memetakan lokasi ratusan GRB, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ledakan-ledakan tersebut tampak terkonsentrasi pada wilayah tertentu di langit, dan wilayah itu ternyata sangat besar. Sangat besar hingga tidak sesuai dengan ekspektasi banyak model kosmologi. Bayangkan kamu melihat peta dunia pada malam hari. Kota-kota akan tampak sebagai titik cahaya. Sekarang bayangkan ada satu wilayah yang berisi terlalu banyak titik cahaya dibanding wilayah lainnya. Itulah yang dilihat para astronom. Seolah-olah ada konsentrasi materi raksasa yang membentang melintasi miliaran tahun cahaya ruang angkasa. Jika struktur itu benar-benar nyata dan bukan kebetulan statistik, maka ia menjadi salah satu objek terbesar yang pernah ditemukan manusia. Dan disinilah misteri sebenarnya dimulai. Menurut cosmological principle, pada skala yang sangat besar, alam semesta seharusnya terlihat relatif seragam. Tidak boleh ada struktur yang terlalu besar. Tidak boleh ada wilayah yang terlalu istimewa. Namun, Hercules Corona Borealis Great Wall tampak menantang gagasan tersebut. Seolah-olah alam semesta sedang melanggar aturan yang dibuat untuk menjelaskannya. Karena jika struktur sebesar ini benar-benar eksis sebagai satu kesatuan fisik, maka para ilmuwan mungkin harus memikirkan ulang sebagian asumsi mengenai pembentukan struktur kosmik. Dan yang lebih mengejutkan lagi, bahkan sampai hari ini, keberadaan dan sifat sebenarnya dari Hercules Corona Borealis Great Wall masih menjadi bahan perdebatan. Sebagian astronom menganggapnya sebagai megastruktur nyata. Sebagian lainnya berpendapat bahwa pola tersebut mungkin muncul akibat keterbatasan data atau bias pengamatan. Dengan kata lain, kita belum tahu apakah kita sedang melihat salah satu struktur terbesar dalam sejarah alam semesta atau sedang menyaksikan ilusi kosmik terbesar yang pernah ditemukan manusia. Jadi perjalanan kita dari Great Attractor menuju Shapley, lalu ke Saraswati, kemudian Sloan Great Wall, akhirnya membawa kita ke sebuah objek yang bahkan belum sepenuhnya dipahami. Sebuah megastruktur yang ukurannya begitu ekstrim hingga keberadaan sendiri menjadi misteri. Dan mungkin itulah hal paling menakjubkan tentang kosmos. Semakin besar teleskop yang kita bangun, semakin jauh kita memandang, semakin sering alam semesta menjawab pertanyaan kita dengan satu kalimat sederhana. Kalian masih belum melihat keseluruhan gambarnya. Sudah mulai pusing? Aku akan menambahkan kepusinganmu. Karena setelah Great Attractor, setelah Shapley, setelah Saraswati, setelah Sloan Great Wall, setelah Hercules Corona Borealis Great Wall,
kita akhirnya tiba di wilayah di mana para astronom mulai kehabisan jawaban. Selamat datang di Dark Flow. Bayangkan selama ini kita sedang bermain teka-teki. Setiap kali menemukan struktur yang lebih besar, kita mengira telah menemukan sumber tarikan gravitasi berikutnya. Namun Dark Flow berbeda. Dark Flow bukan galaksi, bukan gugus galaksi, bukan super gugus, bukan pula tembok kosmik raksasa. Dark Flow adalah sebuah gerakan misterius. Sebuah gerakan yang tampaknya melibatkan gugus-gugus galaksi dalam skala miliaran tahun cahaya. Seolah-olah sebagian alam semesta sedang hanyut menuju satu arah yang sama. Masalahnya adalah, tidak ada yang tahu pasti apa yang menariknya. Ketika para astronom mempelajari latar belakang gelombang mikrokosmik, cahaya tertua yang tersisa dari Big Bang, mereka menemukan indikasi bahwa banyak gugus galaksi tampak bergerak menuju wilayah tertentu di langit. Dan kecepatan gerakan itu terlalu besar untuk dijelaskan hanya oleh distribusi materi yang telah diketahui. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menarik mereka dari kejauhan. Tangan yang bahkan mungkin berada di luar wilayah alam semesta yang dapat kita amati. Dan disinilah semuanya menjadi benar-benar liar. Karena untuk pertama kalinya dalam perjalanan kita, para ilmuwan mulai mempertimbangkan kemungkinan yang terdengar seperti fiksi ilmiah. Bagaimana jika sumber pengaruh tersebut berada di luar cakrawala kosmik? Bagaimana jika ada struktur yang sangat besar yang bahkan cahayanya belum sempat mencapai kita sejak Big Bang? Bagaimana jika apa yang kita sebut alam semesta hanyalah sebagian kecil dari sesuatu yang jauh lebih besar? Tentu saja, sains belum menyimpulkan hal itu. Faktanya, keberadaan Dark Flow sendiri masih diperdebatkan. Beberapa penelitian menemukan indikasi adanya pola gerakan tersebut. Penelitian lain tidak menemukan bukti yang cukup kuat. Hingga hari ini, Dark Flow masih berada di wilayah abu-abu antara penemuan dan misteri. Namun, justru itulah yang membuatnya menarik. Karena untuk pertama kalinya, kita tidak lagi bertanya, apa struktur terbesar yang pernah ditemukan? Melainkan, apakah ada sesuatu di luar batas alam semesta yang bisa kita lihat? Jika Great Attractor membuat kita sadar bahwa galaksi bergerak, jika Shapley membuat kita sadar bahwa supergugus memiliki pengaruh gravitasi yang luar biasa, jika Saraswati menunjukkan bahwa alam semesta mampu membangun kerajaan galaksi raksasa, jika Sloan Great Wall memperlihatkan arsitektur kosmik dalam skala miliaran tahun cahaya, dan jika Hercules Corona Borealis Great Wall menantang pemahaman kita tentang batas ukuran struktur kosmik, maka Dark Flow mengajukan pertanyaan yang jauh lebih mengganggu. Bagaimana jika semua yang telah kita petakan sejauh ini hanyalah satu bagian kecil dari gambaran yang sebenarnya? Karena mungkin di luar batas yang bisa kita lihat, di luar galaksi, di luar supergugus, di luar dinding-dinding kosmik raksasa, bahkan di luar cahaya tertua yang berhasil kita deteksi, masih ada sesuatu yang belum memiliki nama, belum memiliki teori yang memuaskan, belum memiliki penjelasan, dan sampai hari ini, kita bahkan tidak tahu apakah kita sedang melihat petunjuk pertama menuju misteri terbesar alam semesta, atau hanya bayangan yang diciptakan oleh keterbatasan pengetahuan kita sendiri. Dan disinilah perjalanan kita berakhir, atau setidaknya berakhir untuk sementara. Karena semakin jauh manusia memandang ke dalam kosmos, semakin jelas bahwa setiap jawaban hanyalah pintu menuju pertanyaan berikutnya. Kita memulai perjalanan ini dari rumah kita sendiri, sebuah galaksi biasa bernama Milky Way.
Kemudian kita menyadari bahwa galaksi kita tidak diam, ia bergerak. Bersama jutaan miliar bintang di dalamnya, Bima Sakti sedang melaju menembus ruang angkasa. Lalu kita bertanya, siapa yang menarik kita? Dan kita menemukan Great Attractor. Namun, Great Attractor ternyata bukan akhir. Di baliknya berdiri Shapley Supercluster, sang bos besar yang selama puluhan tahun dianggap sebagai salah satu konsentrasi massa paling dominan di lingkungan kosmik kita. Sebuah kerajaan galaksi yang begitu besar, hingga bahkan Great Attractor pun tampak kecil di hadapannya. Lalu kita melihat lebih jauh, dan menemukan Saraswati Supercluster, sebuah mega proyek kosmik yang membentang ratusan juta tahun cahaya. Struktur yang membuat para astronom bertanya, bagaimana alam semesta mampu membangunnya begitu awal dalam sejarah kosmik. Tetapi alam semesta belum selesai. Kita menemukan Sloan Great Wall, sebuah dinding galaksi raksasa yang panjangnya mencapai lebih dari 1 miliar tahun cahaya. Bukti bahwa materi di alam semesta dapat tersusun dalam pola yang jauh lebih besar daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya. Dan ketika kita berpikir bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang lebih besar lagi, muncullah Hercules Corona Borealis Great Wall, sebuah megastruktur yang ukurannya begitu absurd hingga keberadaannya sendiri memicu perdebatan ilmiah. Struktur yang begitu besar sehingga jika benar-benar utuh, ia menjadi salah satu objek terbesar yang pernah diketahui manusia. Lalu akhirnya, kita sampai pada sesuatu yang bahkan bukan objek, bukan galaksi, bukan supergugus, bukan dinding kosmik, melainkan sebuah misteri, dark flow. Kemungkinan bahwa gugus-gugus galaksi dalam skala luar biasa besar sedang bergerak menuju sesuatu yang belum sepenuhnya kita pahami, sesuatu yang mungkin ada, atau mungkin tidak ada sama sekali. Dan setelah seluruh perjalanan ini, ada satu fakta yang tidak berubah. Manusia masih berdiri di sebuah planet kecil yang mengorbit bintang biasa, di pinggiran galaksi biasa, mencoba memahami alam semesta yang ukurannya hampir mustahil dibayangkan. Kita telah membangun teleskop yang mampu melihat miliaran tahun ke masa lalu. Kita telah memetakan galaksi yang jumlahnya mencapai ratusan miliar. Kita telah menemukan struktur yang ukurannya miliaran tahun cahaya. Namun di balik semua pencapaian itu, ada kesadaran yang semakin kuat, bahwa apa yang kita ketahui mungkin hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Mungkin suatu hari nanti, kita akan menemukan struktur yang lebih besar dari Hercules Corona Borealis Great Wall. Mungkin dark flow akan terpecahkan. Mungkin kita akan memahami apa yang berada di balik batas alam semesta teramati. Atau mungkin kita akan menemukan bahwa pertanyaan-pertanyaan itu membuka misteri yang jauh lebih besar lagi. Karena pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang menemukan bos besar terakhir, bukan tentang menemukan struktur terbesar, bukan tentang mencapai ujung alam semesta, melainkan tentang menyadari satu hal yang sangat sederhana. Semakin banyak yang kita pelajari tentang kosmos, semakin kita menyadari betapa kecilnya bagian yang benar-benar kita pahami. Dan mungkin itulah misteri terbesar dari semuanya, bahwa setelah 1 abad teleskop, satelit, observatorium, persamaan matematika, dan penjelajahan ilmiah, alam semesta masih mampu menatap balik ke arah kita dan berbisik, "Kalian baru saja mulai."